Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih warga Sulawesi Barat di penghujung tahun 2024? Balik lagi nih bareng saya, Aira Agatha, host di OS Speak, Orang Sulber Bicara. Nah, aku mau himbau nih kepada seluruh masyarakat Sulawesi Barat untuk berhati-hati lagi karena arus mudik ini agak padat banget nih di penghujung tahun 2024. Apalagi kemarin pas habis Natal dan menjemput tahun 2025. Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya hati harus enjoy dan bahagia terus. Baik, hari ini aku kedatangan tamu istimewa di OS Speak. Siapakah beliau? Nah, tadi itu sempat beliau mengadakan perlombaan olahraga yang tingkat internasional. Kalau begitu nggak usah lama-lama, kita langsung aja nih kenalan. Assalamualaikum Bapak Munandar Waalaikumsalam Wijaya. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana perasaannya diundang jadi bintang tamu di OS Speak Pak? Tentu merasa bangga dan bahagia malam hari ini bisa hadir di studio bersama seluruh teman-teman semua. Alhamdulillah. Sapa dulu dong masyarakat Sulawesi Barat. Halo masyarakat Sulawesi Barat, salam sehat selalu. Wow, salam sehat selalu. Amin. Berarti harus sehat nih. Amin, amin, amin. Insyaallah. Oke, Bapak Munandar Wijaya, Wakil Ketua DPR Provinsi Sulawesi Barat. Alhamdulillah. Mau tanya nih Pak, sejak kapan nih duduk di kursi DPR Provinsi? Iya, pertama saya menyampaikan terima kasih sekali lagi telah diundang di studio ini. Jadi kiprah saya di politik, terutama di DPRD Provinsi, itu karir pertama saya dalam politik itu sejak 2014 kemarin. 2014. Nah, satu periode itu saya selesaikan alhamdulillah. Waktu itu saya di Partai Gerindra. Nah, kemudian di 2019 karena ada sesuatu dan lain hal sehingga saya agak break, katakanlah rehat sejenak. Iya. Kemudian di 2024 ini saya kembali maju di Partai PAN dan alhamdulillah terpilih dan kembali di posisi yang sama, Wakil Ketua DPRD Provinsi. Hebat. Berarti diberikan kepercayaan lagi nih Pak. Alhamdulillah. Tapi yang menariknya lagi, mohon maaf karena waktu itu saya dapil memasa, dapil satu Sulbar. Nah, periode ini saya dapil Mamuju. Dapil Mamuju. Iya. Wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Berarti warga Mamasa dan warga Mamuju ini Sama. mempercayakan Iya. kepada Bapak Munandar sebagai Wakil Ketua DPR. Wah, Alhamdulillah. hebat ya Pak ya. Alhamdulillah. Berarti 10 tahun Pak ya? Nanti nih. Ini kalau saya bisa selesaikan insya Allah ya sudah masuk 2 periode 10 tahun. 10 tahun. Hebat sekali. Alhamdulillah. Gak gampang loh Pak dapat kepercayaan Amin, amin. masyarakat ya kan Pak. Apalagi nih Bapak Munandar adalah putra dari mantan Bupati Iya. Kabupaten Mamasa. Iya. Bapak Ramlan. Ramlan Badawi. Sapa Iya. dulu dong Bapaknya. Halo. Kayaknya beliau lagi nggak nonton ini. Oh, diupayakan nonton Pak ya. Amin, amin, amin. Iya. Kabar Bapak gimana tuh di Mamasa? Beliau saat ini ada di Mamuju. Oh, di Mamuju. Jadi kami rencana sekeluarga karena kondisi cuaca yang selama ini kebiasaan kita ngumpul di Makassar mungkin. Iya. Jadi tahun ini kami menghabiskan tahun 2024 mungkin di Mamuju saja dan insya Allah itu di kediaman kami. Kami semua kumpul karena faktor cuaca sehingga kita ambil kesimpulan tidak usah kemana-mana dulu. Iya benar sekali. Karena faktor cuacanya agak berubah-berubah Iya, Pak. iya. Yang penting hati nggak berubah Pak. Insya Allah. Tergantung situasinya. Oh, bener-bener. Tergantung moodnya Pak ya. Siap, siap. Oke, Bapak Munandar. Iya. Karena udah 10 tahun nih terpilih jadi anggota DPR Provinsi Iya. Sulawesi Barat. Ngelihat masyarakat Sulawesi Barat itu perkembangannya tuh gimana? Iya, jadi kalau yang saya cermati secara personal ya, di Sulbar ini kita ada kemajuan dari berbagai hal. Salah satunya dari sisi modernisasi. Iya. Menurut saya itu sudah ada kemajuan karena masyarakat kita yang sebelumnya mungkin katakanlah di tahun 2000-an itu kan 2000 ke bawah itu kan belum mengenal yang namanya teknologi. Teknologi, benar. Kemudian rata-rata desa kita itu kan infrastrukturnya belum memadai sehingga alat transportasi, kemudian jaringan telekomunikasi dan juga internet itu kan belum terakses. Nah, saat ini kan kemajuan dari sisi itu sudah luar biasa. Bahkan saya berani mengatakan hari ini tidak hanya usia
generasi apa istilahnya milenial atau generasi Z itu yang menggunakan teknologi, tetapi sudah pada posisi usia 70-80 tahun juga sudah menggunakan. Itu satu sisi. Hal yang lain juga perkembangan kemajuan pendidikan secara umum ya, saya tidak bicara satu aspek saja, ya sudah luar biasa. Dibuktikan dengan beberapa lahirnya organisasi-organisasi nasional yang ada di Sulbar ini kan cukup membantu untuk perkembangan dan kemajuan daerah Sulawesi Barat. Banyak sih sebenarnya. Intinya bagi saya banyak kemajuan lah. Banyak kemajuan. Ya. Alhamdulillah Pak Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah sekali masyarakat Sulawesi Ya. Barat itu udah mulai Ya. mau update gitu Alhamdulillah. ceritanya. Ya. Ya, sama misalnya kayak zaman dulu kan yang berani tampil di publik sebagai katakanlah politisi, Iya. kepala daerah atau Iya. anggota dewan itu kan hanya orang tua usia 50 tahun ke atas. Benar. Hari ini kan dinominasi generasi anak muda, Generasi kira-kira begitu ya. Z. Ya. Generasi milenial Pak Iya, ya. iya, menurut Wah. saya. Kalau kesehatan di Sulawesi Barat menurut Bapak gimana nih? Pada posisi itu sebenarnya itu juga masih menjadi PR kita semua, terutama kita, katakanlah kami bagian dari pemerintah daerah. Saya baru-baru mengikuti 2 kegiatan di Jakarta, satu dari kegiatan Kemendagri, yang kedua adalah kegiatan internal partai saya. Di situ dari kementerian juga memaparkan bahwa stunting tertinggi di Indonesia itu ada di Sulawesi Barat. Jadi kalau kita bicara aspek kesehatan di posisi itu, ya memang kita masih sangat jauh tertinggal dan perlu perhatian yang cukup luar biasa dari Iya. semua pihak menurut saya. Ya. Betul Pak ya, terutama peran dari pemerintah Ya, mungkin ya. tentu karena ini menyangkut soal apa ya di level masyarakat miskin ekstrim mungkin, Iya. terutama di daerah pesisir dan juga pegunungan. Sehingga memang itu berdampak kepada pertumbuhan anak, katakanlah usia dini atau bayi, yang membuat angka kita tinggi dari sisi stunting. Dan itu juara nasional. Data di 2024 kita juara nasional. Juara Iya, nasional. kita juara nasional. Waduh. Bahkan Papua di bawah kita kalau angka itu. Iya. Tertinggi bukan berarti prestasi, tapi Prestasi. justru kemunduran yang sangat luar biasa menurut saya. Wah, kira-kira Bapak bagaimana sih upayanya dan atau harapannya Bapak untuk sama-sama nih membangun Sulawesi Barat agar kemiskinan ekstrim itu dan stunting itu bisa dicegah atau lebih diperkecil lagi nih Pak? Ya, kalau saya sisi teori dan teknisnya harus ketemu. Apa itu semua pemerintah, Iya. katakanlah secara umum pemerintah, DPRD dan juga pihak-pihak stakeholder terkait itu harus bekerja sama. Bagaimana mengerahkan anggaran ini lebih ke kebutuhan masyarakat yang bersifat membantu ekonominya. Iya. Karena ini kan menyangkut soal biaya hidup, pola makan dan sebagainya. Nah, yang menarik hari ini kan kebijakan pemerintah pusat itu adalah bagaimana supaya mengarahkan pangan ini, peningkatan pangan secara umum, secara utuh. Itu juga tentu bagian dari upaya untuk menurunkan stunting yang begitu tinggi di Indonesia, terutama kita di Sulawesi Barat. Nah, saya sih tentu berharap kami di DPRD, katakanlah Sulawesi Barat dan juga pemerintah provinsi harus bekerja sama, terutama OPD-OPD yang menangani tentang kesehatan ini. Bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat agar supaya stunting ini bisa kita kendalikan secara signifikan ke depannya. Wah. Kalau saya. Iya, benar-benar. Iya. Betul. Tapi kan sering mungkin tuh ngomong kalau lagi di rapat tuh kan Pak, Iya. apalagi kan kemarin ada beberapa berita juga yang agak update soal terutama SDM kita yang katanya urutan keempat terendah di Oke. Indonesia, Iya. apalagi tuh stunting yang nggak Iya. ada habis-habisnya tuh. Artinya gimana sih Bapak ini menanggapi dengan adanya berita tersebut? Saya ini kacamata pribadi saya ya. Saya melihat ini faktor karena 3 kali kepemimpinan PJ Gubernur itu kan berganti hanya bersifat pelaksana tugas penjabat gubernur. Jadi memang arah kebijakan politiknya tentang APBD itu tidak terfokus. Iya benar. Ada yang baru berjalan 6 bulan, 7 bulan atau bahkan 1 tahun itu dikeluarkan, diganti dan seterusnya. Jadi setiap katakanlah PJ-nya berganti, kebijakannya berganti sehingga ini tidak fokus. Nah, ya kita berharap ke depannya dengan lahirnya hasil pemilihan umum kemarin yang telah menghasilkan gubernur baru secara politis yang akan diamanahkan selama 5 tahun, ya kita berharap kebijakan APBD-nya ini betul-betul bisa fokus ke sana agar supaya ya tentu dari sisi bagaimana peningkatan pendidikan, kesehatan dan juga hal-hal yang lain yang bisa mengurangi angka miskin ekstrim di Sulawesi Barat. Ya, Ya semoga Pak ya harapan kita juga insya Allah, seperti insya itu. Allah. Pak. Dan kami siap untuk mengawal itu, Iya. visi misi gubernur yang akan datang. Iya. Insya Allah, insya Allah. Wah keren sekali Pak ya. Ya. Bapak ini mau tahu dong
Umur berapa nih Saya duduk di DPR pertama kali? 26 tahun. Wah, Iya. muda sekali Pak ya. 26 27 ya. 26, 20 Iya. atau 27 tahun 26 tahun mau menuju 27 udah waktu terjun itu. ke dunia politik. Iya, alhamdulillah. Pertama kali di Partai Gerindra. Waktu itu di Gerindra. Sekarang? Saya di Partai Amanat Nasional. Wah, partai biru-biru dong. Salah. Hebat sekali Bapak Munandar. Amin, Bapak amin. Munandar ya panggilannya? Iya. Bapak Munandar. Kayaknya tadi ini kita relaksasi dulu nih Pak. Iya. Boleh minum dulu? Boleh? Boleh. Oh, tanpa merek ya? Iya. Enggak. Kalau pakai merek namanya brand ambassador Pak. Sama tuh boleh nanti muknya Bapak di sini. Apa Wakil ketua nih. Genset. Boleh lah insyaallah. Iya. Oke. Pak, kalau berbicara soal kesehatan tadi ataupun SDM yang ada di Sulawesi Barat, kan aku lihat nih, pandangan aku sekarang kan udah banyak nih generasi-generasi milenial yang udah mau tampil ataupun udah ke jenjang internasional mewakili Provinsi Sulawesi Barat seperti Pancasila kemarin itu, Pak. Oke, iya. Itu kan udah internasional banget tuh. Iya. Gimana tuh? Ya, apa ya? Ini yang saya lihat di APBD 2025, saya bicara sekali lagi tentang kapasitas saya. Memang kita kekurangan di support itu. Support. Iya, bahkan menurut saya sebenarnya di beberapa cabang olahraga di Sulbar ini itu bisa menghasilkan banyak atlet-atlet yang bisa membawa nama harum Indonesia ke kancah nasional bahkan internasional sesungguhnya. Cuman memang kan perhatian kita ini yang kurang kepada mereka. Yang kedua, proses rekrutmen juga ini kadang-kadang pilih kasih gitu. Padahal kan di tempat tertentu yang mungkin jangkauannya jauh, itu di sana ada sosok manusia kira-kira yang berbakat di satu bidang olahraga, tetapi itu tidak terpantau karena memang kurangnya keseriusan dari katakanlah semua pihak yang bisa saling bekerja sama untuk mengejar itu. Tetapi kan faktanya hari ini samalah misalnya dengan yang punya hasil silat nasional ini kan itu nanti kita tahu setelah juara gitu. Nah, semua berlomba-lomba untuk menjemput. Tapi saya kira itu hal positif juga. Cuman kan sebaiknya dari awal kita beri support ya, gitu. Jadi jangan lagi ada kesan pahlawan kesiangan dan sebagainya. Menurut saya sih. Iya, benar Pak. Iya. Tapi bangga juga sih saya Pak melihatnya ada salah satu dari kita atau warga dari, kalau nggak salah dari Kaluku Pak ya? Kaluku. Wah. Iya, orang Kaluku asli. Orang Kaluku asli. Iya. Dia di sana perginya difasilitasin nggak itu Pak? Setahu saya itu difasilitasi oleh orang sekitar dan keluarganya saja. Ya, menurut yang saya tahu. Tapi kan ya kita tidak tahu karena tidak semua kebaikan orang kadang dipublikasi. Iya, benar sekali Tapi Pak. yang terpantau di informasi dari media dan media-media sosial itu sepertinya hanya keluarganya. Tapi ya itulah keadilan Tuhan. Setelah anak itu balik dengan membawa nama baik yang luar biasa Indonesia dan Sulawesi Barat terutama, ya dia dapat support dari semua pihak. Ya saya kira itu kita dukung, dan kami punya rencana setelah anggaran dari Mendagri ini dievaluasi, mungkin kami akan berikan support juga baik dari Pemprov maupun DPRD untuk memberikan semacam uang prestasi kira-kira pembinaan lah atau anggaran untuk memberi semangat kepada adik kita itu, termasuk Ramlah juga yang pedayung itu kan. Pedayung. Saya kira itu perlu diapresiasi semua. Iya, perlu menurut itu, saya. Pak. Iya. Itu calon generasi 2045 nantinya, generasi emas ya. Iya. Keren sekali Pak ya. Aduh, semoga apa yang niat baik Bapak ini dengan semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat bisa berjalan lancar dan tentunya disupport terus Pak. Kita saling sama-sama saling mensupport biar visi misi kita bisa jalan dengan baik, tercapai Pak. Tentu insya Allah. Wah, ini Bapak yang mungkin dipanggilannya MWR ya? MWR itu singkatan. Singkatan. Akronim Munandar Wijaya Ramlan. Munandar Wijaya Ramlan, iya. MWR. Iya. Tapi dipanggilnya Pak Munandar. Pak Munandar ya. Kalau teman-teman kecil sih panggilnya Nandar waktu itu. Nandar, Pak Nandar. Iya. Pak MWR gitu. Iya, ada juga yang panggil begitu. Ada juga yang panggil 88. Wah, itu apa tuh 88? Angka kelahiran saya. Saya kan
1988 kelahirannya. 1988, Iya. masih muda banget Iya. Pak ya. Tapi casingnya sudah tua. Bukan saya yang bilang. Kita berbicara soal olahraga Pak. Ya, Saya lihat tuh ada apresiasi Bapak mungkin untuk warga Sumare. ya. Apa tuh Pak? Olahraga sepak bola tuh. Oh Wah, iya, keren banget. kemarin tapi begini sebenarnya, saya itu memang pecinta sepak bola dan Oh, juga iya. olahraga voli. Olahraga voli dan sepak bola. Nah, salah satu nilai tawar saya kepada masyarakat, terutama pemuda di Kabupaten Mamuju, sewaktu saya punya keinginan untuk maju pindah dapil, maju sebagai anggota DPR Provinsi di Dapil 5 Sulbar Mamuju ini, yaitu bagaimana peningkatan sepak bola. Dan saya tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi menjaga komitmen itu. Dan Iya. saya buktikan, belum sebulan saya dilantik, ya saya langsung rencanakan untuk pelaksanaan. Dan adapun itu di Sumare, itu sebenarnya hanya kebetulan saja Sumare kena katakanlah lot pertama, lapangan Iya. mana kita Iya. mau. Oh, Nah, iya. Jadi teman-teman di situ juga minta para pemuda untuk dilaksanakan dan mereka menjamin keamanan. Alhamdulillah kita laksanakan turnamen itu di Sumare. Dan tadi baru selesai penutupan laga final dan semua dari awal pembukaan sampai penutupan tadi berjalan dengan aman, lancar, tidak ada kendala apapun. Alhamdulillah. Hebat sekali Pak ya. Alhamdulillah. Karena emang saya lihat semangat banget tuh warga Sumare di sana menyambut Bapak Ya. pas Ya. lagi. Sebenarnya menyambut saya tidak, tapi mereka kan memang pecinta Sulbar ini terutama Mamuju dan lebih khusus lagi di Sumare, ya memang mereka pecinta sepak bola. Sepak bola. Jadi bukan hanya saya, siapapun sebenarnya punya peluang untuk tampil di masyarakat untuk menghidupkan olahraga ini. Iya. Jadi kalaupun kemudian mereka hadir beramai-ramai nonton dan ikut memeriahkan turnamen, itu bukan karena saya, tapi lebih ke soal mencintai sepak Olahraga bola. Ya, gitu. betul. Berapa hari dilaksanakan di sana Pak? Kurang lebih 27 hari dari lama awal juga. ya. Jadi kita mulai di, kalau saya tidak salah tanggal 2 tanggal 4 baru Berarti selesai. belum lama dong Iya. waktu Bapak habis dilantik nih. Belum, saya Wah. kan dilantik di Oktober. Iya. Ya. 27 hari. Itulah komitmen saya dan memang kecintaan saya. Kira-kira cinta kedua saya setelah istri adalah sepak bola. Kira-kira begitu. Cinta kedua Iya. setelah istri adalah sepak Iya, bola. iya. Keren Kira-kira begitu, banget. kira-kira begitu. Kira-kira nih Pak, melihat warga di sana ada nggak sih dari mereka itu yang emang berpeluang ke tingkat timnas tuh? Iya, hari ini kan di Sumare itu ada salah satu pemain namanya Ical, itu pemain PSM. Oh, PSM. Dan tadi datang tidak sebagai pemain Liga 1 tapi datang sebagai orang Sumare, ikut meramaikan dan menghibur masyarakat. Apalagi di turnamen itu kan tidak ada istilah, kalau kita di sini kan karoro yang biasa ditutup, kita open. Semua lapisan masyarakat boleh menonton tanpa ada pungutan apapun. Jadi di sana itu memang rata-rata pemain yang membawa nama Sulbar di PON, Iya. Liga 4, kalau dulu Liga 3, sekarang penyebutannya Liga 4, itu mereka semua punya nama. Iya. Jadi saya kira Sulbar terutama Mamuju banyak tahu kalau soal pemain-pemain sepak bola yang ada di Sumare. Yang menarik lagi, salah satu bukti bahwa memang di Sumare itu tempatnya pemain-pemain sepak bola, ya karena tadi laga final saja itu yang bertemu perebutan 1-2 adalah Malawa dan Sumare, itu satu desa. Satu desa. Ya, hanya beda dusun saja. Yang juara Ya, yang juara itu Sumare. Sumare. Iya, Yang ada Ical di dalamnya. Iya, gitu. Wah, keren sekali. Itu dari PSM Pak ya? PSM. Kita boleh dong nanti bikin juga, bukan PSM, tapi Persatuan Sepak Bola Mamuju, PSM, dibalik tuh. Ya. Siapa tahu kita bisa juga Bisa. main di timnas tuh. Sebenarnya bisa kalau kita ingin membentuk klub, tapi memang kita terkendala di pembiayaan. Karena Liga-Liga 1 itu Liga 2 butuh sponsor yang besar, perusahaan Benar. atau ya, kira-kira Atau begitu. pengusaha-pengusaha itu Iya. investor dari luar tuh Iya. masuk ke Sulbar. Semua bisa. Bisa dong. Pak. Iya, bisa. Dan kalau kita bicara Sulbar, sudah ada tidak pemain nasional, pemain daerah yang ada di kancah nasional banyak. Banyak. Irsat Aras, semua termasuk salah satu saudara saya Ardan Aras, anggota DPR Kabupaten Polman hari ini kan itu mantan timnas juga. Ardan Aras gitu. Jadi ya banyak lah kira-kira. Dan saya kira ke depan akan lebih banyak lagi. Nggak rencana? Kalau ya gimana? Enggak rencananya? Kalau saya mau kan buat klub? bukan, maksud saya
dengan adanya pelatihan-pelatihan kan di Sulbar ini di Mamuju, terutama di katakanlah secara umum Sulawesi Barat ini kan sudah banyak pembinaan-pembinaan Iya. SSB, sekolah sepak bola, baik itu amatir maupun resmi, itu sudah banyak melahirkan pemain-pemain yang cukup bagus di katakanlah Liga 4, Liga 2, Liga 3, bahkan Liga 1. Ya, saya kira ini tinggal kita support saja. Iya. Bagaimana kehadiran pemerintah, karena memang kita di Sulbar ini rata-rata aktivitas olahraga itu masih butuh yang namanya sentuhan APBD. Karena kita bukan daerah industri yang Benar. ya gitu. Jadi memang katakanlah PSSI di tingkat Sulbar dan juga daerah itu butuh sentuhan dari pemerintah. Nah, kondisi hari ini kan saya lihat support itu kecil, dana hibah untuk peningkatan sepak bola itu sangat kecil, sehingga ini juga bagi saya PR ke depan, karena selain sebagai anggota DPR, wakil ketua DPR provinsi, saya juga adalah anggota ESKO, Eksekutif Komite Asprop PSSI Sulbar. Jadi mudah-mudahan di pembahasan berikut ya kita akan coba diskusi dengan teman-teman untuk melihat apa kira-kira kebutuhan agar supaya sepak bola ke depan ini bisa lebih baik pembinaannya, pelaksanaannya, turnamen-turnamen bisa memberi semangat kepada anak muda pecinta bola di Sulawesi Barat. Tujuannya kan satu, agar supaya ya kita mau selain menghibur, terutama adalah melahirkan atlet ya, betul. untuk membawa Sulbar dan juga nasional ke depannya, insya Allah. Wah, kalau di Mamasa dulu Pak pernah melaksanakan turnamen nggak? Oh iya, Pernah jadi saya berani mengatakan, saya sekarang ini kan, mohon maaf, hari ini saya sudah KTP Mamuju. Iya. Jadi saya lebih ke banyak aktivitas sosial, kemasyarakatan, pertemanan dan lingkungan itu ada di Mamuju. Saya berani mengatakan setelah saya tinggalkan Mamasa mungkin kegiatan itu akan kurang lagi, karena fakta selama ini tidak bermaksud takabur, ya hanya kami teman-teman yang sering melaksanakan turnamen itu. Dan pertanyaannya apakah sering? Oh, selalu. Hampir tiap tahun saya laksanakan 2-3 kali di berbagai kecamatan untuk pelaksanaan kegiatan bola dan juga voli. Karena di masyarakat Mamasa selain sepak bola juga sangat suka yang namanya voli. Voli. Alhamdulillah. Voli dan sepak bola. Iya. Kayaknya emang olahraga itu kalangan umum Familiar suka memang semua. ya masyarakat. Kira-kira dia olahraga yang sangat dicintai masyarakat Sulbar. Oh, Iya, sepak bola dan voli. Di Mamasa ada nggak sih Pak yang berpeluang untuk lahir di timnas nantinya? Sejauh yang saya tahu, kedepannya itu ada contoh sekarang ini kan pemain Suratin Sulbar usia 13, 14 kemarin yang dan 17 yang kemarin yang ikut di mana kemarin di Jawa Tengah, di Jogja dan Solo, itu kan representatif dari 6 kabupaten termasuk dari Mamasa. Jadi ke depan generasi saya kira ada-ada saja yang akan muncul untuk kemudian bisa tampil di kancah nasional bahkan juga internasional. Cuman memang mungkin ini kaitannya juga dengan stunting ya. Postur kita ini kadang iya, karena rata-rata kelemahan kita untuk seleksi di tingkat nasional itu postur. Postur Pak. Rata-rata sepak bola hari ini itu pendekatannya adalah postur. Fisik dan sebagainya, karena sejago apapun kalau kecil kemudian kita mau bawa ke luar itu pasti terkendala di situ. Ya kita bisa lihat timnas hari ini kan itu lebih mengedepankan pemain-pemain naturalisasi karena postur. Jadi memang itu tantangan juga ke depan. Tapi bukan berarti ya kita ciut dari sisi semangat. Tapi ini juga PR bersama ke depannya agar supaya sepak bola lebih bagus. Ya kita tentu mengharapkan juga kembali lagi tadi, bagaimana kemudian kesehatan masyarakat ini kita jaga agar supaya pertumbuhan generasi ke depan itu bisa lebih bagus, saya kira. Tapi kalau Bapak melihat potensi olahraga yang ada di Sulawesi Barat ini, terkhusus Mamuju, berpotensi nggak sih Pak? Yang maksudnya gimana potensinya? Gimana? Potensi olahraga nasional yang akan ke tingkat nasional atau internasional? Iya, ya, termasuk sepak bola, ya voli, bahkan banyak cabur yang menurut saya itu sangat berprestasi. Dibuktikan dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi kemarin itu kan kelihatan, dan kita bisa lihat nanti kalau pelaksanaan Porprov nanti di Mamuju Tengah, saya yakin akan lebih banyak lagi muncul atlet-atlet di semua cabur yang memperlihatkan talentanya. Tapi kan memang saya autokritik kepada diri sendiri juga ke depannya. Memang support pemerintah yang harus kembali besar, lagi ke pemerintah. Di situ, karena Sulbar ini apapun itu pasti APBD.
mau urus apapun pasti APBD. Kita Iya, kita iya, bukan iya, daerah bener. seperti Bener. tambang apa gitu. Bener, Iya. bener. Jadi memang harus support pemerintah. Tapi menurut Bapak ada nggak sih yang bisa kita olah? Kan Sulbar itu termasuk daerah kaya juga, Pak. Iya. Apapun yang kita tanam di sini pasti tumbuh nih. Iya. Pasti ada potensi sumber daya alam yang bisa kita kelola. Iya. Ada nggak sih, Bapak? Kira-kira Coklat yang udah menurut ngincar? saya, coklat. Coklat. Apalagi kopi. Kopi ya. Kemudian ya saya kira saya sepakat dengan program Pak PJ Bahtiar hari Iya. ini itu Musangking durian. Durian. Jadi beliau ini mau agar supaya Sulbar ini bisa menjadi daerah yang dikenal sebagai penghasil durian. Iya, Itu salah benar, satu juga. Di samping itu kan ya banyak jagung dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara tentang potensi Sulbar yang terbaik itu menurut saya kakao, coklat. Coklat. Pak. Coklat, iya. Hanya kan memang tantangan hari ini tipe masyarakat kita itu kan tiba masa tiba akal. Iya, Lihat tetangga tanam Coklat. nilam, kemudian hasilnya bagus, ya istilahnya Berani muncul lagi. selamat tinggal kemiskinan. Nah, akhirnya dia tebang lagi tanam itu dan sebagainya. Iya, Jadi iya. itu kadang-kadang musiman pikirannya. Nah, Iya, ini iya. perlu memang edukasi, Edukasi pendampingan lagi. dari pemerintah lagi, Benar pelatihan dan sekali, Pak. seterusnya. Tapi sebenarnya emang faktanya seperti itu, Pak. Iya, Kalau iya. musim coklat buru-buru pada Iya, tanam semua tuh iya. coklat. Ini saya lihat itu apa ya? Itu yang kayak nilam ya Nilam, mungkin ya? nilam. Yang ditutupin sama Iya. gelas-gelas gitu ditanam-tanam. Iya. Kayak sepanjang jalan deh saya lihat. Ya kan memang masyarakat ini kan mau yang instan. Iya. Katakanlah kalau nilam itu kalau saya tidak salah hanya sekian bulan, misalnya 3, 4, 5 bulan begitu bisa Udah panen. Kemudian sekali panen terus hasilnya kalau luas ini hasilnya bagus menurut mereka. Tapi saya salah satu orang yang kritis dan tidak senang dengan nilam. Kenapa? Karena itu yang akan menimbulkan efek tidak baik terhadap alam kita. Karena proses menghasilkan minyak itu harus terjadi pembakaran. Iya. Nah, sampai hari ini kan tidak ada teknologi yang menemukan pabrik itu tidak menggunakan kayu. Jadi masyarakat harus menebang. Akhirnya Semakin banyak petani yang menanam nilam, semakin banyak pohon yang ditebang. Ancamannya pasti adalah banjir, longsor dan Banjir, seterusnya. benar sekali. Ditambah lagi situasi Sulbar hari ini kan Indonesia katakanlah begitu, cuaca kurang bagus. Iya, benar. Jadi memang itu kira-kira. Jadi yang kedua secara hasil penelitian bahwa di mana nilam tumbuh itu lebih parah pengisapan unsur-unsur tanah itu daripada Sawit. Wah. Jadi kalau sudah tanam nilam pasti tanah itu kering. Wah, gitu. Kira-kira sulit untuk tumbuhan lain. Tumbuhan lain. Kecuali digarap ulang, nah butuh waktu. Nah itu kira-kira masyarakat senang, tapi efeknya sangat berdampak negatif kalau itu mau dikembangkan terus. Nah sedangkan coklat, kopi kan butuh berapa 3-4 tahun itu baru bisa menghasilkan, tapi dia sudah jangka panjang. Jangka panjang. Nah itulah edukasi pendampingan kira-kira. Wah, keren sekali. Kalau saya ya kira-kira begitu. Keren sekali. Ternyata mungkin nilam itu banyak banget masyarakat nggak tahu, ngefek banget tuh buat tanah Sulawesi Barat nantinya, Pak. Sebenarnya pada umumnya mereka sadari itu, Sadari. tapi kan lagi-lagi kita dihadapkan pada tantangan. Mereka akan mengatakan, terus kalau tidak saya seperti ini, saya mau makan apa? Iya. Biaya anak saya Itu sekolah lagi mau sih, bagaimana? Pak. Itu lagi. Jadi memang butuh sebuah visi besar dari katakanlah pemerintah dan stakeholder yang ada untuk merubah pikiran itu. Sambil kita merubah tentu ada support. Kira-kira apa dan sebagainya. Nah, gebrakan Pak PJ menurut saya bagus. Dia mencoba meminimalisir kesulitan dalam proses bantuan kepada masyarakat untuk menanam, pangan dan seterusnya, sehingga lahirlah yang namanya kebijakan untuk durian, Cavendish tuh. iya Cavendish dan pisang dan sebagainya. Itu bagus semua menurut saya. Iya. Kalau Tapi emang sih Pak, Cavendish itu kan termasuk mahal juga tuh kan. Oh iya, pisang Dan, mahal, iya. Iya. Di mall-mall Target itu kan, pasar- iya, bener, Pak. mahal itu. Mahal. Cuman kan memang ya sosialisasinya ini yang penting Iya, untuk kita harusnya. kawal. Iya. Masyarakat di luar kan belum sepenuhnya Paham, tahu ya. tuh Pak. Cavendish itu apa, bagaimana, harganya berapa, pasarannya bagaimana dan sebagainya. Apalagi tantangan kita kan IKN. Nah, Itu. itu kan berpeluang banget tuh. Oh iya, Kita rata pejabat pasti suka. suka. Iya. Berpeluang banget tuh kita Iya. bisa kerjasama Iya. langsung ke IKN. Betul. Karena kan kita provinsi yang terdekat banget tuh dari IKN ya. Iya, Pak. betul. Apa tuh kira-kira visi misi Bapak ke depannya untuk mungkin lebih menjalin kerjasama
yang baik dengan tetangga sebelah IKN? Saya mohon maaf kalau pada posisi saya hari ini sebagai anggota DPR atau pimpinan DPRD itu tidak punya visi misi. Iya. Kami hanya Personal, maksud saya. kami hanya lebih ke soal bagaimana mengawal kebijakan. Iya. Katakanlah gubernur Pak SDK nanti ya kira-kira begitu ya. Tentu kita akan arahkan APBD ini atau kebijakan-kebijakan untuk menerima investor atau pihak-pihak yang bisa membawa Sulbar ini punya pengaruh positif atau membawa dampak positif kepada IKN. Gitu. Posisi kita apa kira-kira. Hari ini kan kita salah satu penyuplai material benar. pasir, batu ciping, batu gajah dan sebagainya. Nah kira-kira itu menurut saya. Jadi jangan dipersulit ketika memang ada perusahaan atau pihak swasta yang masuk untuk kemudian meningkatkan itu sepanjang itu positif dan tidak berdampak kepada masyarakat. Ya kita buka karena itu juga kan PAD juga buat Sulawesi Barat. Benar itu, Pak. Dan itu bisa membuat IKN target 2028 itu bisa segera tercapai untuk bagaimana negara baru ini, ibu kota baru ini hadir yang sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Jadi kalau IKN eksis dengan baik, saya kira pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan di Sulbar ini bisa menjadi salah satu andalan kita. Iya, benar sekali. Kalau saya. Masyarakat juga dong Pak perlu mengetahui bahwa IKN itu berpeluang banget tuh. Jadi nanti kalau ada hasil panennya mereka, kita bisa bawa ke sana langsung dan difasilitasi mungkin dengan pemerintah maksud saya. Iya, ya kira-kira begitulah. Jadi memang sekali lagi peran pemerintah yang harus hadir di situ untuk memberi motivasi, penyemangat bagi seluruh masyarakat, terutama yang punya bidang di pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Nah, hal lainnya saya kira kan perusahaan juga bisa masuk untuk mensupport dari sisi sumber daya alam kita seperti misalnya kayak pasir, batu dan ya kira-kira itulah. Kalau saya melihat dan mendengarkan dari tadi nih Pak, cocok banget nih jadi 01 di Mamasa apa Mamuju nih Pak. Kenapa sih Pak nggak milih kemarin mencalonkan di Kabupaten Mamuju? Ya sebenarnya kalau itu panjang kira-kira, tapi saya membahasakan dengan sederhana. Saya di Mamuju ini belum lama. Saya butuh waktu untuk berinteraksi dengan masyarakat, untuk mengenal saya secara personal. Karena menjadi seorang kepala daerah itu katakanlah bupati, itu kan tidak boleh mengikuti nafsu saja. Saya harus memahami Mamuju ini seperti apa, secara sosial, politik, keagamaan, budaya dan sebagainya seperti apa. Sehingga kerangka ini saya bawa dulu ke dalam parlemen sebagai anggota DPRD provinsi untuk kemudian melayani, membantu masyarakat di Sulbar, terutama Mamuju, sambil mempelajari itu. Pun kalau kemudian ke depan Allah mengarahkan saya kepada jalan itu, ya insya Allah bismillah. Kalau pertanyaannya kemarin kenapa belum mengambil sikap, ya agak lucu sih karena saya ada niat sebenarnya di samping penghalang itu tadi juga saya bertimbang bahwa kan kebijakan undang-undang ini menyebutkan harus mundur. Benar. Nah kalau saya mundur, saya adalah tipikal orang penganut prinsip yang tidak ingin takabur. Kalau saya mundur, belum dilantik mundur, saya melihat beberapa kasus teman-teman itu mundur, tidak kepilih, makin hancur karir politiknya lah. Saya berdiskusi dengan teman-teman, terutama para pendukung dan keluarga, yang mereka menyarankan ya kalau bisa nantilah kita lihat. Nantilah ke depannya. Insya Allah ya kita mengalir saja lah. Iya. Yang penting kepercayaan masyarakat ini Pak. Kalau Mamasa kenapa Pak nggak milih? Memang di akhir periode ayah saya Pak Ramlan itu menyampaikan kita jangan Ismi, saya punya kakak dan Munandar, jangan berpikir untuk melanjutkan karir saya dulu karena saya tidak mau dicap sebagai orang yang menciptakan politik keluarga. Betul. Saya mau selesaikan ini, kalian berkiprah dengan jalan masing-masing. Sehingga waktu itu saya pamit, saya bilang saya coba berkiprah di ibu kota karena ya saya tahu di Mamuju juga ini banyak keluarga, banyak teman dan banyak permintaan terutama dari partai Pak Ketum waktu itu Pak Menko Pangan hari ini Pak Zulkifli Hasan minta agar supaya saya masuk di ibu kota. Ya itu juga yang membuat saya mengambil langkah untuk kemudian berpindah dapil dari Mamasa ke Mamuju. Kalau pertanyaannya apakah saya takut atau gimana, tidak. Saya justru kalau saya mau ambil itu mungkin ini kesempatan saya, tapi itu sudah gayanya Pak Ramlan. Ya, saya kira kita paham karakter beliau yang penuh dengan pertimbangan yang sederhana. Karena dia backgroundnya guru.
justru. Jadi ilmu jiwanya itu tinggi. Iya. Dia tidak mau kalau kami ini diarahkan ke hal-hal yang tidak rasional bagi dia. Kira-kira begitu. Dia maunya kita melangkah masing-masing sesuai dengan Maunya. ya, jadi dia tidak mau kalau saya memanfaatkan momen karena faktor beliau. Kira-kira begitu. Wah, keren sekali didikannya Pak ya. Alhamdulillah. Wah, nggak kerasa nih Pak, kita udah bincangnya lama-lama banget nih. Ya. Sebelum kita closing, Ya. saya mau kasih challenge nih. Boleh. Kasih pertanyaan, Boleh. Bapak harus ngejawab 5 pertanyaan saya dengan singkat dan tanpa berpikir. Singkat ini satu kata apa gimana? Boleh. Oke. Oke, siap Pak? Iya. Siap. Gubernur terpilih. Pak SDK maksudnya? Iya. Smart, cerdas. Ya. Pak PJ, Gubernur. Durian. Ya. Ketua DPR Provinsi Sulawesi Barat. Humble. Orangnya humble ya. Ibu Amalia. Peluang di Sulawesi Barat. Investasi. Wah, keren sekali. Kalau saya lihat di Sulbar ya. Apa nih kira-kira sebelum tutup pesan buat masyarakat yang ada di Sulawesi Barat, khususnya Mamuju? Iya, untuk masyarakat Mamuju atau Sulawesi Barat pada umumnya ya, saya ingin berbicara mengarahkan ke hasil pemilu, hasil pilkada, bahwa politik sudah selesai. Hari ini mungkin waktunya kita untuk saling merangkul, saling mengajak pada kebaikan, saling support pada hal-hal yang baik untuk kita semua, baik di tetangga, di lingkungan kita, di daerah kita, di kecamatan, desa, kabupaten, bahkan provinsi. Kita harus kompak. Hasil proses kemarin ini kita harus bawa ke hal-hal yang baik, jangan sudahi perselisihan, karena bagaimanapun juga undang-undang sudah mengamanatkan siapa yang terpilih, yang menang itulah yang harus dilantik, dan kita harus mendukung itu. Kita harus menjadi alarm bagi semua agar supaya Sulbar ini semakin maju, semakin baik ke depannya. Apalagi kita ini daerah Malabi, daerah yang saling menghargai dan menghormati. Kira-kira begitu. Dan selalu jaga kesehatan, insya Allah, agar supaya kita meninggalkan 2024 ini dengan keadaan yang baik dan kita masuk di 2025 dengan sebuah optimisme dan kebaikan-kebaikan yang kita harapkan bersama. Kira-kira begitu. Wah, keren sekali Bapak Munandar Wijaya, Wakil Ketua DPR Provinsi Sulawesi Barat. Iya. Terima kasih nih Bapak atas waktunya, Iya. karena udah sharing dan mau mampir di OSPIK. Ya. Kalau begitu, terima kasih banyak buat kalian pemirsa warga Sulawesi Barat yang setia menonton program kami OSPIK, Orang Sulbar Bicara. Dan kami akan mengundang para narasumber yang akan speak up di OSPIK. Kalau begitu saya Aira Agatha pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke. Wah.